Selamat datang di mata kuliah pengenalan pengendali umpan balik. Hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep dan komponen sistem pengendali umpan balik. Di sini mahasiswa itu diharapkan mampu merancang bagian-bagian dari sistem pengendali umpan balik untuk suatu proses dan juga memahami respon dinamiknya. Nah, outline kuliah ini meliputi pertama adalah cara kerja dan bagaimana merancang sistem pengendali umpan balik. Kemudian kita akan masuk ke pemodelan tiap bagian dari sistem pengendali umpan balik tersebut. Ini adalah suatu sistem pengendalian untuk furnace. Nah, di sini yang dikontrol itu adalah suhu di dalam furnace. Anda bisa lihat dalam sistem pengontrolan ini komponen apa saja yang terlibat. Nah, mari kita mulai ya. Yang pertama tentu adalah kalau memang kita ingin mengendalikan suhu, kita perlu mengetahui suhu di dalam furnace ini. Sehingga biasanya kita memerlukan suatu sensor suhu. Nah, sensor suhu ini kemudian akan mengirimkan ya nilainya itu ke suatu perangkat, biasanya adalah komputer yang kemudian akan di sini ini tampilannya itu dalam bentuk software. Ya, jadi sebenarnya ada komputernya yang nanti akan membandingkan nilai yang diukur dengan nilai yang set point-nya. Nah, tentu apabila nilai yang diinginkan dengan nilai yang diukur itu tidak sama, selanjutnya perlu dilakukan aksi. Nah, dalam contoh ini kebetulan ada dua mode aksi, yaitu mode manual. Mode manual ini tentu saja orang-orang pekerja di sana yang menyesuaikan secara manual. Nah, kalau beralih ke mode auto, disitulah sistem pengendali itu bekerja atau alat pengendalinya yang bekerja. Nah, di sini kalau modenya auto, alat pengendali itu akan mulai bekerja sesuai dengan jenisnya. Dia akan menghitung berapa sih kira-kira flow bahan bakar ini harus disesuaikan agar temperatur ini bisa kembali ke set point bila ada ketidaksesuaian. Berikut ini adalah tampilan untuk penyimpangan suhu dan laju bahan bakar. Ya. Kalau Anda perhatikan, penyimpangan suhu ini menjadi variabel yang dikontrol, sedangkan laju gas ini adalah variabel yang diatur-atur. Nah, Anda bisa lihat di sini pada awalnya itu laju gas itu dibiarkan tetap tanpa pengendalian. Nah, pada saat dibiarkan saja, Anda bisa melihat bahwa terjadi penyimpangan temperatur yang cukup signifikan. Nah, kemudian dimulailah sistem pengendalian yang mengendalikan laju gas ini. Oleh karena temperatur ini terlalu tinggi, ya, maka sistem pengendali akan mulai mengurangi laju alir gas. Nah, saat laju alir gas ini dikurangi dan ditambah ya sesuai dengan hasil pengukuran temperatur, Anda bisa lihat di sini penyimpangan temperatur itu masih terjadi, tetapi penyimpangan itu sangat-sangat kecil. Ya.
dibanding dengan kalau tanpa sistem pengendali. Nah, di kuliah ini kita akan mempelajari sistem pengendali umpan balik. Sistem pengendali umpan balik ini merupakan sistem yang paling umum digunakan di industri. Pada dasarnya ya, sistem pengendali umpan balik ini konsepnya menggunakan loop tertutup. Anda bisa lihat, awalnya kita punya suatu proses dengan variabel masukan M, variabel keluaran Y, ya, atau variabel yang menjadi yang dikontrol ya, itu biasanya Y, dan ada variabel D, ya, sumber dari gangguan-gangguan yang menyebabkan output itu tidak stabil. Nah, untuk memasang sistem pengendali umpan balik secara konseptual, kita mulai dari mengukur variabel yang kita kontrol. Ya. Kalau dalam kasus furnace tadi, itu adalah suhu furnace. Nah, setelah diukur, selanjutnya kita akan membandingkan ya nilai variabel pengukuran itu dengan nilainya yang kita inginkan. Nah, kita akan mendapatkan ya selisih antara nilai yang kita inginkan dengan nilai yang terukur itu sebagai error. Error ini kemudian akan dikirim ke pengendali. Nah, pengendali akan mulai mengkalkulasi aksi apa saja yang perlu dilakukan. Nah, aksi yang perlu dilakukan ini ya kemudian dikirim ke alat kendali akhir. Alat kendali akhir ini akhirnya akan mengendalikan variabel yang dimanipulasi. Secara tahapan ya, sudah saya jelaskan barusan, ada 4 tahap. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh secara konseptual ya. Unit-unit yang dikendalikan menggunakan pengendalian umpan balik. Anda bisa lihat di sini, ini adalah laju alir yang dikendalikan ya. Jadi ada pompa memompakan suatu aliran ya. Kemudian aliran itu diatur menggunakan suatu kerangan. Nah, tentu untuk mengatur kerangan ini pertama perlu diketahui dulu bagaimana kondisi aliran. Ya, atau dengan kata lain, berapa sih flow aliran di dalam pipa ini? Nah, di sini ada orifice ya, yang menjadi celah untuk mengukur kecepatan dari aliran di dalam pipa ini. Nah, ini adalah sensornya, DP cell. Nah, kemudian hasil sensor ini dikirim biasanya ke suatu unit pengendali yang terintegrasi ya sekarang. Itu dikirim kemudian dibandingkan dengan flow yang diinginkan, dihitung errornya, kemudian akan dihitung aksinya yang kemudian dikirim untuk mengatur apakah kerangan ini perlu ditutup atau dibuka, dan apabila ditutup seberapa jauh dia harus ditutup, dan seterusnya. Di sini ada contoh yang lain ya. Di sini juga ada sebuah tangki yang dikendalikan dengan sistem umpan balik. Nah, Anda lihat di sini ya, sama juga seperti yang barusan, kita perlu sensor ya, yang mengukur variabel di dalam tangki ini. Kemudian
akan dibandingkan dengan nilai set point. Kemudian pengendali ini akan menghitung ya kira-kira bukaan ini perlu berapa banyak. Nah, di sini yang dikendalikan itu adalah tekanan ya. Contoh berikutnya kita punya di sini adalah sebuah heat exchanger ya, secara konseptual. Kemudian yang diatur itu adalah suhu keluaran heat exchanger ini. Ini bisa jadi adalah suhu cairan yang ingin dipanaskan sampai ke suhu tertentu. Nah, sama seperti sebelumnya, lagi-lagi kita punya sebuah sensor berupa termokopel yang mengirimkan nilai pengukuran ke suatu unit ya, biasanya komputer, yang membandingkan nilai yang diukur dengan nilai yang kita inginkan. Kemudian akan mulai menghitung ya, berdasarkan pengendali yang kita gunakan, dan mengirimkan sinyalnya ke suatu alat ya yang bisa memanipulasi variabel yang kita manipulasi. Nah, di sini yang diatur itu adalah suhu. Ini contoh lain ya. Anda bisa lihat sama juga seperti sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, di sini berarti yang dikendalikan itu adalah flow-nya ya. C itu flow controller, FT itu adalah untuk flow transmission. Ada juga yang menggunakan hanya flow indicator ya. Itu artinya dia hanya mengukur tapi tidak melakukan aksi pengendalian. Nah, kita sudah membahas mengenai sistem pengendali umpan balik ya, dan komponen-komponennya. Nah, semua masing-masing komponen ini kita dapat wakili dengan suatu fungsi transfer. Ya, dia menghubungkan variabel outputnya itu misalnya untuk alat ukur, variabel output YM itu dengan Y. Ya, hubungannya itu bisa kita gantikan dengan satu fungsi transfer dan seterusnya. Nah, di dalam ini ada satu komponen yang tidak muncul. Nah, komponen itu adalah jalur transmisi. Ya, jalur transmisi ini kadang perlu diperhitungkan ya, terutama apabila transmisinya itu berlangsung lambat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe pengendali umpan balik. Jadi, pengendali yang digunakan ya, dalam industri itu ada 3. Kita punya pengendali proporsional, pengendali proporsional integral, dan proporsional integral derivatif. Nah,
kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama itu pengendali proporsional. Cara kerjanya itu dia mengatur ya, respon itu agar sebanding dengan penyimpangan, atau secara matematik ya. Nilai respon variabel yang akan diatur itu, nilainya itu sama dengan nilainya pada saat keadaan steady ditambah dengan KC. KC ini adalah suatu konstanta ya, dikali dengan error atau penyimpangan yang terjadi. Nah, KC ini kadang diwakili oleh yang namanya proportional band. Dan proportional band itu setara dengan 100 dibagi KC. Fungsi transfer untuk suatu pengendali proporsional itu, kalau Anda lihat yang di atas ini, kita lapiskan, dia akan membentuk GS itu sama dengan KC, di mana GS itu sebenarnya adalah penyimpangan C dibanding dengan penyimpangan error. Nah, kalau Anda lihat ya, kalau kita mengambil hanya bagian integral, respon integral dari pengendali ini, hasil respon step itu dapat kita kaji ya. Pertama, kita akan mengkaji untuk waktu 0 sampai ke waktu reset time-nya itu ya. Untuk error yang berupa step ya, nilainya itu adalah tetap, sehingga kenaikan dari output ya itu biasanya setara dengan KC per TOI nya dikali dengan error dikali dengan TOI, atau sama dengan KC dikali error. Secara ilustrasi ya, untuk setiap waktu reset time dia akan bertambah.
Nah, terakhir kita punya pengendali proporsional integral derivatif. Secara matematik dia menggabungkan 3 respon ya. Pertama, respon yang sebanding dengan error. Kedua, sebanding dengan akumulasi error. Dan yang terakhir ini sebanding dengan perubahan error. Nah, pengendali derivatif itu sering juga disebut pengendali antisipatif. Tentu Anda bisa menebak ya. Kalau Anda lihat pengendali derivatif ini bagian derivatif dari pengendali proporsional integral derivatif. Di sini dia menjalankan aksi berdasarkan perubahan error. Dengan kata lain ya, dia memprediksi bahwa apabila perubahan error itu terjadi besar, maka respon itu harus cukup besar untuk mengimbangi perubahan yang terjadi, dan sebaliknya tentunya. Fungsi transfer untuk pengendali proporsional integral derivatif ini, atau sering juga disebut dengan pengendali PID, itu dapat diwakili oleh persamaan berikut. Nah, tentu ada kelemahan ya dalam pengendali derivatif ini. Pertama ya, andai saja terjadi suatu penyimpangan ya yang sudah terjadi, dan penyimpangan ini mempunyai nilai, tetapi penyimpangan ini tidak berubah-ubah nilainya, atau dengan kata lain, sudah terjadi penyimpangan tapi nilai penyimpangan ini tidak berubah-ubah lagi. Nah, kalau oleh pengendali derivatif ini akan dibiarkan. Alasannya karena sudah tidak terjadi yang namanya error, penyimpangan tidak berubah-ubah lagi. Nah, sedangkan kalau misalnya terjadi penyimpangan yang tiba-tiba, kecil tapi sangat mendadak, maka akan menghasilkan perubahan error yang besar. Nah, di sini pengendali derivatif itu akan merespon berlebihan. Nah, kalau itu terjadi, tentu itu tidak baik untuk sistem kita. Kita akan melihat ya bagaimana fungsi transfer untuk komponen-komponen dalam unit pengendali. Pertama, kita bisa melihat ke alat ukur laju alir. Laju alir itu umumnya ya diperoleh dengan mengukur gradien tekanan. Tadi ada alat sensor PDC ya yang berdasarkan persamaan Bernoulli. Nah, secara sederhana laju alir itu dapat diwakili dengan nilai alfa dikali akar dari delta P. Nah, ini adalah contoh alatnya. Nah, alat tadi itu berhubungan dengan tekanan. Sebenarnya alatnya itu sama ya. Hanya saja kalau untuk aliran air itu kita menggunakan persamaan yang tadi. Kalau untuk tekanan ya langsung diukur menggunakan alat sensornya. Yang populer itu adalah variable capacitance different pressure transducer. Nah, untuk neraca gayanya itu diperoleh modelnya dalam bentuk orde 2. Untuk penjelasan yang lebih detail mengenai model ini, Anda bisa merujuk ke buku Stephanopoulos Appendix 11A. Alat ukur selanjutnya adalah alat ukur suhu. Seperti Anda tahu ya, yang paling umum itu adalah termokopel,
termometer tahanan, dan termistor. Biasanya ya alat ukur ini dimodelkan sebagai sistem OD1 ya, dalam bentuk seperti ini modelnya. Nah, ini adalah skemanya. Jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan ya antara temperatur proses kita yang sebenarnya dengan temperatur yang di termokopel. Ya, karena ada dinamika ya. Nah, alternatif lain, kita bisa modelkan alat ukur suhu ini menggunakan orde 2. Nah, ada kesalahan dalam slide ini. Ini adalah tanda tambah. Di sini ya, Anda bisa lihat dinding termokopel yang terlibat itu ada 2. Sehingga ada tahanan untuk lapisan luar dan tahanan untuk lapisan dalam. Perbedaan antara sistem OD1 dan OD2 sudah pernah dijelaskan sebelumnya, bahwa biasanya sistem OD2 ini punya respon yang lebih lambat daripada sistem OD1. Alat ukur berikutnya adalah alat ukur komposisi. Nah, alat ukur komposisi ini punya ciri utama, yaitu keterlambatan respon yang besar, atau dengan kata lain tidak efektif. Kemudian alat ukur komposisi ini biasanya susah untuk dikalibrasi, mudah rusak, dan memerlukan biaya yang tinggi ya. Jadi untuk pengukuran komposisi ini biasanya dilakukan dengan cara yang berbeda. Nanti akan kita bahas ya di kuliah-kuliah selanjutnya. Selanjutnya kita punya alat kendali akhir ya. Misalnya dalam contoh yang barusan itu, alat kendali akhirnya itu adalah kerangan yang mengendalikan flow masuk. Nah, umumnya ya alat kendali akhir ini dalam bentuk kerangan pneumatik dan responnya itu ber-OD 2. Nah, apabila responnya itu cukup cepat, dinamika OD 2 itu dapat kita abaikan. Kita hanya perlu menggunakan konstanta pembesarannya. Untuk cairan non-flushing, ya kita bisa menggunakan pendekatan F itu sama dengan KFX dikali
akar delta P per rho. Nah, di mana K itu adalah konstanta untuk kerangannya dan Fx itu adalah kurva karakteristik aliran. Nah, nilai dari Fx ini bisa kita sesuaikan ya dengan karakteristik dari alirannya. Nah, berikut latihan-latihan ya untuk topik ini. Anda boleh coba membuat rangkaian pengendali untuk penukar panas berikut. Nah, kalau tujuan pengendali itu adalah untuk mempertahankan keluar aliran dingin pada suatu harga set point, cobalah merancang sistem pengendalinya.